Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Rizky Adi Saputra. Saya dari kelas reguler B Manajemen dengan NIM 2020041014137. Di sini saya akan membawakan materi yang saya pilih, yaitu pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atau penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pengertiannya, yang pertama, pemotongan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubung dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, penyelenggaraan kegiatan adalah orang pribadi dan badan sebagai penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubung dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang ketiga, pegawai adalah orang pribadi yang bekerja dalam pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja secara tertulis maupun tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri. Yang keempat, pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Yang kelima, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Yang keenam, penerimaan penghasilan bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari potongan PPh pasal 21 atau pasal 26 sebagai imbalan atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Yang ketujuh, peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokal karya, pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lain yang menerima atau memperoleh imbalan sehubung dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. Yang kedelapan, penerimaan pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Yang kesembilan, penghasilan pegawai tetap bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur. Yang ke-10, penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur yang diterima sekali dalam 1 tahun periode lainnya, antara lain berupa bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, atau imbalan sejenisnya dengan nama lain apapun. Yang ke-11, upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima oleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian. Yang ke-12, upah mingguan adalah upah yang diterima pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan. Yang ke-13, upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan. Yang ke-14, upah borongan adalah upah yang diimbalkan, diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penghasilan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Yang ke-15, imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama atau dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada
bukan pegawai sehubung dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya. Yang ke-16, imbalan kepada kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada peserta tertentu antara lain berupa uang saku, uang reputasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dan penghasilan sejenis lainnya. Yang ke-17, masa pajak berakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu di mana pegawai tetap berhenti bekerja. PPh pasal 21. Penerima penghasilan dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan 1. Pegawai. Yang kedua, penerima uang pasongan, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli waris. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubung dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan antara lain yang meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilaian, dan akurasi. Yang B, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan, peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Yang C, olahragawan. Yang D, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Yang E, pengarang, peneliti, dan penerjemah. Yang F, pemberi jasa dari segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasi lainnya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. Yang G, agen iklan. Yang H, pengawas atau pengelola proyek. Yang I, pembawa pesan atau menemukan pelanggan atau menjadi perantara. Objek pasal PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan berupa uang pasongan, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayaran melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Yang keempat, penghasilan pegawai yang tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubung dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukannya. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang prestasi, uang rapat, uang honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis apapun. Yang ketujuh, penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan komisi yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kedelapan, penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lainnya yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh mantan pegawai. Yang kesembilan, penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai dari dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh pegawai yang telah disahkan oleh Kementerian Keuangan. Yang ke-10, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, dan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan nominal perhitungan khusus. Penghasilan sebagaimana tersebut yang diterima oleh atau diperoleh oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Sementara itu, apabila tarif pajak dan penerimaannya, tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas penghasilan
kena pajak dari pegawai tetap, penerimaan pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lapas yang dibayarkan secara bulanan, bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Tarif pemotongan PPh pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP. Bagi penerima penghasilan yang dipotong pasal 21 yang tidak menerima NPWP dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 20 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan PPh pasal 21 seperti hanya berlaku untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. Bagi pegawai tetap, untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama per bulan yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya yang termasuk uang lembur, overtime, dan pembayaran sejenisnya. Untuk perusahaan yang masuk program Jam Sostek terima jaminan kecelakaan JJK, Permi Jaminan Kematian JK, dan Permi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan JPK yang dibayar oleh pemberi kerja yang merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang diberlakukan juga bagi Presmi, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pekerjaan untuk pegawai kepada perusahaan lainnya. Dalam menghitung PPh pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayar oleh pemberi kerja pegawai. Selanjutnya, dihitung jumlah penghasilan neto per bulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto per bulan dengan biaya serta iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, atau tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggaraan Program Jam Sostek. Perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemegang calon, dan pegawai yang menerima upah yang dibayarkan secara bulanan. PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 21 dengan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP dan PPh pasal 21 yang harusnya dipotong sebesar PPh pasal 21 hasil perhitungan pasal 21 untuk anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama setahun. Perhitungan PPh pasal 21 bagi mantan pegawai yang menerima penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lainnya yang bersifat tidak teratur. PPh pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh 1 tahun kalender. Perhitungan PPh pasal 21 bagi peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun. PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh dari kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima selama 1 tahun kalender. Pemotongan PPh pasal 21 bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. PPh pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dihitung dengan cara menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh atas jumlah kumulatif 50% dari jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan atau terutang dalam 1 tahun kalender.
Dalam hal tenaga ahli tersebut adalah dokter yang melakukan praktik di rumah sakit atau di klinik. Maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit atau klinik. Pemotongan PPh pasal 21 bagi orang pribadi dalam negeri bukan pegawai, selain tenaga ahli atau imbalan yang bersifat kesinambungan. Bagi yang memiliki NPWP dan hanya menerima penghasilan dari pemotongan pajak yang bersangkutan, PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak. Besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan. Bagi yang tidak menerima NPWP atau menerima penghasilan dari selain pemotongan yang bersangkutan, PPh pasal 21 dihitung menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh atas jumlah kumulatif penghasilan bruto dalam 1 tahun kalender yang bersangkutan. Pemotongan PPh pasal 21 bagi orang pribadi dalam negeri bukan pegawai selain tenaga ahli atas imbalan yang tidak bersifat bersinambungan. PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh atas jumlah penghasilan bruto. Perhitungan pasal 21 bagi peserta kegiatan. PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah penghasilan bruto yang setiap kali pembayaran yang bersifat utuh atau tidak pecah yang diterima oleh kegiatan.